Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, bersyukur dalam menghadapi setiap ujian atau musibah. Jadi pada dasarnya musibah adalah ujian dalam hidup. Sebagaimana layaknya suatu ujian, dia akan menyaring dan membedakan antara manusia yang lulus atau yang tidak lulus dalam ujian, atau yang nilainya tinggi maupun yang nilainya rendah. Maksudnya di sini adalah jadi manusia itu ketika dia ditimpa suatu musibah atau ujian, maka dari situ akan terlihat orang-orang yang bagaimana ketika dia lulus atau tidak dalam menyikapi ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah. Jadi musibah itu juga telah memetakan nilai-nilai manusia itu menjadi 4 kelompok. Jadi yang pertama adalah orang yang selalu berkeluh kesah dan mengadu kepada sesama manusia, itu ketika dia ditimpa musibah. Kemudian yang kedua adalah tipikal orang yang bersabar, tidak mengeluh dan mengadu kecuali kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada orang yang ridho terhadap musibah yang menimpa. Kemudian yang keempat adalah kelompok orang yang bersyukur dalam suasana musibah tersebut. Jadi di sini perbedaan antara sabar, ridho, dan syukur itu terletak pada sikap dalam hati seseorang. Dimana ketika seseorang yang sabar tidak akan berkeluh kesah kepada manusia, tetapi ia masih sangat berharap sekiranya musibah itu segera berlalu. Sedangkan orang yang ridho adalah ia yang sabar dan tidak begitu memperhatikan apakah musibah tersebut segera berlalu atau tidak. Ini karena yang lebih diharapkannya adalah pahala yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan atas kesabaran itu suatu pahala. Sementara orang yang mensyukuri musibah adalah orang yang sabar, tidak memperdulikan lagi musibah yang menimpanya, karena ia memandang banyaknya nikmat Allah SWT dan keutamaan yang diberikan maupun musibah yang menimpanya. Tentunya kita pun sebagai manusia berharap seperti itu. Artinya kita tetap menjadi orang yang selalu menikmati, bersyukur atas nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Tentunya lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Abu Khilaban adalah salah satu contoh dari hasil didikan para sahabat radhiyallahu anhu dalam menghadapi musibah. Jadi pada penghujung hidupnya beliau kehilangan kedua tangan dan kakinya. Pendengarannya pun telah lemah dan matanya pun telah rabun. Namun tidak satu pun anggota tubuh yang bermanfaat baginya, kecuali lisannya. Namun dalam kondisi demikian, beliau senantiasa memuji Allah dan bersyukur. Dalam munajatnya beliau berkata, "Wahai Allah, ilhamkan kepadaku agar aku bisa memujimu dengan pujian yang memadai untuk menunaikan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas kelebihan yang telah Engkau berikan kepadaku, atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Kemudian ketika beliau ditanya, "Apa kelebihan yang telah Allah berikan kepadamu hingga engkau begitu memuji dan bersyukur?" Beliau menjawab, "Tidakkah engkau melihat apa yang telah Tuhan lakukan kepadaku? Demi Allah, seandainya Dia menyuruh langit untuk mengirim api yang membakarku dan memerintahkan gunung-gunung untuk menindih hingga menghancurkan tubuhku, dan memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, dan memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku, maka tidaklah semua itu kecuali makin membuat aku bersyukur kepadanya, karena Dia telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa
lidahku ini tertulis ada dalam riwayat gitu kan, bahwasanya beliau adalah salah satu seorang sahabat yang luar biasa bersyukurnya, dikutip dari Ibnu Hibban 354 Hijrah. Jadi bandingkan dengan diri kita, adakah Allah mengurangi anggota tubuh kita? Adakah Allah mengurangi fungsi lidah kita? Bukankah nikmat yang diberikan tidak terhitung banyaknya? Bukankah dengan demikian kita seharusnya lebih bersyukur kepada Allah dibandingkan dengan sahabat tadi, Abu Kilabah? Jadi syukur yang tercermin bukan hanya lewat lidah, tapi karena Allah tidak hanya memberikan lidah saja, akan tetapi bersyukur yang tercermin dengan ketundukan semua anggota tubuh kita kepada Allah. Lalu kita menggunakannya untuk hidup sesuai syariatnya dan memperjuangkannya agar bisa terlaksana dalam setiap sendi kehidupan kita di seluruh dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Salah hilap, mohon maaf, minta halal, minta ridhonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.